Halo kalian, tahu gak sih apa pemanfaatan komputer dalam politik? Politik merupakan hal esensial yang melekat dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah segala urusan atau tindakan mencakup kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dan sosial media adalah sarana untuk berinteraksi dengan orang lain secara virtual menggunakan perangkat komputer atau perangkat mobile. Pengguna sosial media tidak terbatas pada golongan tertentu sehingga semua golongan masyarakat bisa menggunakan sosial media ini. Begitupun politikus. Mereka menggunakan sosial media sebagai sarana membangun komunikasi dengan masyarakat dengan menunjukkan kegiatan yang mereka lakukan melalui postingan-postingan di sosial media mereka. Manfaat sosial media bagi para politikus. Yang pertama, sarana untuk berkampanye. Sosial media bisa menjadi sarana berkampanye oleh para politikus maupun tim sukses dari para paslon. Menurut jurnal Visi Komunikasi, volume 13 nomor 1, Mei 2014, halaman 105-120 yang ditulis oleh Berliani Arda, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta, penggunaan sosial media Facebook. Partai Gerindra pada social backers menduduki posisi kedua pada jumlah fans di Facebook, yaitu 2.086.413 dan people talking about di 100.685. Pada sosial media Twitter, Partai Demokrat mempunyai akun resmi PDemokrat yang mempunyai followers 14.759. Dengan jumlah follower yang tertera pada contoh tersebut, membuat sosial media menjadi salah satu media yang penting dan berguna untuk melakukan kampanye. Kedua, sebagai sarana untuk mengenalkan para calon kepada publik. Menurut laporan dari We Are Social dan Hootsuite dalam Digital 2021 menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia ada 170 juta orang pada Januari 2021. Jumlah pengguna media sosial ini meningkat. Sosial media sebagai tantangan dalam politik. Sosial media juga bisa menjadi ancaman atau tantangan bagi pihak yang terlibat dalam politik. Adapun di antaranya, pertama, penggiringan opini publik yang cenderung menyudutkan salah satu pihak. Ini berarti sosial media bisa menjadi sarana untuk menggiring opini publik, untuk menjelekkan atau mungkin bahkan menyudutkan salah satu pihak yang terlibat dalam politik. Yang kedua, black campaign. Black campaign adalah kampanye gelap. Kampanye yang dilakukan kepada orang-orang menggunakan akun media sosial tertentu. Yang ketiga adalah penyebaran hoax tentang pihak tertentu. Tantangan ini bisa juga berkaitan kepada fitnah dan berita buruk. Sekian tentang sosial media. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut didapatlah kemudahan dalam mencari informasi
Menyimpan informasi dan membuang informasi. Informasi dan data-data yang ada pada database disimpan secara digital dalam media elektronik. Database telah digunakan secara luas oleh berbagai lembaga untuk menyimpan data mereka. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga memanfaatkan database sebagai tempat penyimpanan untuk menyimpan data-data yang penting. Salah satu contohnya adalah pemerintah menggunakan database sebagai tempat penyimpanan data-data yang berkaitan dengan data BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menggunakan database untuk menyimpan data-data penting yang berkaitan dengan data BPJS. BPJS Kesehatan sendiri memiliki ratusan juta pengguna, sehingga dengan menggunakan database, data BPJS Kesehatan menjadi lebih mudah dikelola karena data-data tersebut sudah disimpan secara digital. Pengelolaan data pun menjadi lebih mudah dan efisien dengan menggunakan database. Hal ini tentu akan berdampak positif pada performa pengelolaan data BPJS Kesehatan. Dampak positif yang diterima diantaranya adalah kemudahan dalam penyimpanan data, baik data yang berkaitan dengan data pengguna BPJS ataupun data lembaga BPJS itu sendiri. Dampak positif lainnya adalah kemudahan dalam manajemen data dan informasi yang berkaitan dengan BPJS. Walaupun begitu, menggunakan database untuk menyimpan data secara digital juga memiliki tantangannya tersendiri. Oleh karena database disimpan secara digital, maka ada kemungkinan data akan bocor di internet. Bocoran data ini bisa disebabkan oleh kelalaian pengelola atau ada oknum yang membocorkannya. Baru-baru ini, database BPJS Kesehatan mengalami kebocoran data yang sangat merugikan. Dilansir dari katadata.co.id, kebocoran data BPJS Kesehatan ini menyebabkan bocornya sekitar 279 juta data peserta BPJS Kesehatan. Kerugian material dari kebocoran ratusan juta data peserta BPJS Kesehatan ini mencapai 600 triliun rupiah. Pakar keamanan siber di Vaksin.com, Alphonse Tanujaya menilai, perhitungan kerugian hingga ratusan triliun itu didapat dengan mengasumsikan satu data dijual sekian rupiah. Selain itu, data yang bocor juga termasuk kartu tanda penduduk atau KTP. Kebocoran data ini dapat menyebabkan penyalahgunaan data untuk kejahatan siber, seperti digunakan untuk melakukan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran data diantaranya adalah perlunya pengawasan yang ketat pada data di database dengan cara hanya memberikan akses pada orang-orang khusus yang independen dan juga autentikasi yang diperkuat sehingga hanya dapat diakses oleh orang tertentu. Kebebasan berpendapat merupakan hak bagi setiap orang di negara demokratis. Di Indonesia, kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di era sekarang ini, media sosial seringkali digunakan sebagai sarana menyalurkan pendapat dan berekspresi. Segala kemudahan yang dihadirkan media sosial membuat penggunanya diberikan kemudahan dalam menyampaikan pendapat di kalangan umum secara luas. Dengan kemudahannya, media sosial dapat dijadikan sebagai media aspirasi masyarakat. Tren penyampaian aspirasi masyarakat melalui media sosial semakin marak. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya komunitas atau grup di Twitter, Facebook, dan Instagram yang dibuat dengan tujuan sebagai wadah aspirasi masyarakat. Hal tersebut merupakan inovasi yang baik sebagai penyaluran aspirasi, mengingat sebagian orang banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai. Selain itu, penggunanya dapat dengan mudah menyampaikan pendapatnya di platform tersebut baik dengan data yang valid atau hanya dengan asumsi. Di samping kemudahannya, penyampaian pendapat di media sosial memiliki tantangan tersendiri yang cenderung merupakan dampak dari argumentasi yang disampaikan. Dalam penyampaian pendapat, pro dan kontra merupakan hal yang wajar. Bagi yang setuju, maka orang itu akan merespon dengan memberi dukungan atau bahkan menambah argumentasi untuk membantu pendapat sebelumnya. Di sisi lain, orang yang tidak sependapat memiliki respon yang beragam. Ada yang membuka perdebatan, ada yang membantah dan mempertahankan argumennya, bahkan ada yang memberi respon dengan merendahkan lawan bicaranya dengan berbagai cara. Kita akan ambil contoh pada kasus komika bintang Emon yang dituduh menggunakan narkoba. Isu ini menyebar setelah ia menyampaikan pendapatnya mengenai kasus penyiraman air keras pada novel Baswedan. Berikut cuplikannya. Kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya.
Video berdurasi 1 menit 43 detik itu mendapat banyak apresiasi serta engagement, dan ada juga yang tidak sepaham dengan argumennya. Selang beberapa hari setelah videonya tersebar luas, ia justru difitnah menggunakan narkoba oleh beberapa akun Twitter. Dari kasus tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak selamanya apa yang kita sampaikan mendapat respon positif, sekalipun itu hal yang benar. Banyak pihak yang tidak senang justru memanfaatkan media sosial sebagai ladang perpecahan yang merugikan targetnya. Ujaran kebencian, hoax, persekusi, doxing, fitnah, bullying, semua dapat terjadi dalam platform media sosial. Lantas, bagaimana kita menangkapinya atau menghindari hal serupa? Yang pertama adalah menjadi diri sendiri dan perkuat argumentasi dengan data dan asumsi yang valid. 2. Buka ruang diskusi agar tidak terjadi kesalahpahaman. 3. Berikan bukti bahwa kita tidak salah. Bintang Emon tidak tinggal diam, ia memberikan hasil tes urinnya yang menunjukkan bahwa ia tidak menggunakan narkoba. Dengan begitu, ia memiliki bukti kuat untuk menepis tuduhan yang hampir merugikannya. 4. Sebisa mungkin, hindari isu sensitif yang melibatkan organisasi massa, partai politik, dan hal sensitif lainnya. Di sisi lain, platform media sosial harus menciptakan lingkungan yang positif dengan memperkuat fact-checker, fitur report, dan menangkal akun bot. Undang-Undang Nomor 39 Pasal 23 Ayat 2 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Tentunya, kalian tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat di media sosial karena kalian dilindungi oleh undang-undang, asal kalian mengikuti rambu yang ada dalam menyampaikan pendapat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika kalian menemukan video ini menarik, maka berikan like dan komen.